stroke ini tidak hanya merusak kemampuan motorik penderitanya, tapi juga kemampuan bahasa hingga berkurangnya kemampuan memori otak serta daya ingat. Nah, gejala ini sering diabaikan oleh para penderita stroke. Padahal silent stroke ini juga bisa berbahaya bagi penderitanya. Ya, kenapa kita ngomongin stroke? Karena tanggal 29 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Stroke begitu ya. Nah, bagi penderita stroke ini memang harus terus bersemangat saat menjalani hari, tentu saja setelah mengalami serangan stroke. Saran saya kalau yang sakit jangan patah semangat. Harus semangat terus, pantang menyerah. Karena kita beruntung masih dikasih hidup. Pantang menyerah, itulah sumber kekuatan Soejarwo dalam menjalani hari setelah serangan stroke setahun lalu. Karena abai terhadap gangguan darah tinggi yang ia derita sejak 3 tahun terakhir, Soejarwo terserang stroke. Akibatnya, pembuluh darah di batang otak ringan pecah. Ia kehilangan kemampuan berjalan dan bicara. Kini, setidaknya 2 kali dalam sepekan, Soejarwo menjalani fisioterapi untuk memperbaiki fungsi motorik yang terganggu. Ada pula NG yang sudah 8 bulan ini berjuang untuk sembuh dari stroke. Kolesterol dan pola makan tidak sehat membuat NG terkena stroke dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan sempurna. Saya rasa dari makanan seafood itu yang saya suka, mungkin dari situ berawalnya Pak. Saya suka seafood, mungkin kolesterolnya itu pas tinggi, mungkin ya udah down langsung. Gangguan stroke tidak hanya mengancam kerusakan motorik, namun juga kemampuan bahasa dan kognitif. Kondisi ini yang sering diabaikan oleh penderita stroke. Jadi kalau tiba-tiba ada keluhan dari keluarga atau kita sendiri yang tiba-tiba tuh nggak bisa bicara. Nggak bisa bicaranya ini tiba-tiba jadi sulit mengucapkan kata-kata atau malah jadinya kata-kata yang diucap itu jadi salah, ya terbalik-balik atau satu katanya itu konsonan vokalnya salah sehingga tanpa makna atau juga gangguan pada pengertian bahasa. Jika ada gangguan dalam berbahasa, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Hilangnya kemampuan verbal tergantung pada golden period, di mana penanganan maksimal 4,5 jam setelah serangan bisa membantu tingkat kesembuhan. Gejala stroke yang juga tidak disadari penderita dan keluarga adalah menurunnya kemampuan memori penderita. Biasanya ini disebut gangguan stroke tak nyata karena sumbatan darah tidak menyerang bagian motorik. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 mencatat, stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Riset Kesehatan Dasar 2018 mencatat angka penderita stroke meningkat selama 5 tahun terakhir dari 7% menjadi 10,9%. Selain mengenali gejala awal, stroke bisa dihindari dengan menjaga pola hidup sehat, mengatur asupan makanan yang berimbang, teratur berolahraga, dan tidak merokok. Yudi Yudawan, Probokus Hartoyo, Jakarta.